البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya, yaitu permasalahan jahiliyah yang ke-68. Yang mana permasalahan yang ke-68 ini nanti, barakallahu fikum, atau 62, permasalahan yang ke-62 ya. Afwan. Setelah kita selesaikan permasalahan yang ke-59 dan juga 60 dan juga 61. Kemudian sekarang kita akan masuki permasalahan jahiliyah yang ke-62. Pembahasan kita nanti pada permasalahan yang ke-62 ini adalah mengenai keadaan mereka ketika sudah kalah hujjah, tidak punya burhan, tidak punya argumen, kalah berhujjah, akhirnya mereka lari kepada para raja, lari kepada para pemimpin untuk melawan al-haq tersebut. Jadi dilaporkan ke polisi misalkan, dilaporkan kepada pemerintah, itu dakwahnya si fulan itu dakwah teroris misalkan, atau dakwah ini dan itu, untuk menimbulkan fitnah. Akhirnya dakwah ahlus sunnah, ini lingkupan yang kecil ya, dakwah ahlus sunnah akhirnya dipersulit. Sebabnya apa? Sebabnya oknum-oknum atau orang-orang yang masih punya pemikiran jahiliyah tadi itu. Allahul musta'an. Atau meniti jejaknya generasi orang-orang jahiliyah, yaitu apa? Ketika kalah berhujjah, tidak punya argumen lagi, mereka lari kepada para pemimpin, lari kepada para pemerintah untuk apa? Membikin kekacauan, melaporkan laporan-laporan yang tidak benar, akhirnya mempersulit dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Allahul musta'an. Ini sama. Orang-orang jahiliyah dahulu seperti itu keadaannya. Ketika mereka barakallahu fikum kalah dalam berhujjah, barakallahu fikum tidak punya argumen, tidak punya bukti, tidak punya hujjah, akhirnya mereka pun menggunakan kekerasan dengan cara mengadu kepada sultan, itu pemimpin atau pemerintah, untuk melawan kebenaran tersebut. Kita lihat di sini, qala al-Imam al-Mujaddid rahmatullah alaih, al-mas'alatu ats-tsaniyatu wa sittun, permasalahan yang ke-62. Kaunuhum idza ghulibu bil hujjah fazi'u ila syaqwa lil muluk. Keadaan mereka itu orang-orang jahiliyah, ketika atau apabila mereka dikalahkan dengan hujjah. Perhatikan, dikalahkan dengan hujjah, hujjahnya enggak ada lagi, enggak punya hujjah, enggak punya bukti, terkalahkan dalam perdebatan misalkan. Barakallahu fikum, fazi'u ila syaqwa lil muluk. Mereka bersegera, barakallahu fikum, ila syaqwa, menuju kepada asyaqwa, yaitu mengadukan atau melaporkan lil muluk, kepada para raja. Fazi'u, mereka bersegera ila syaqwa, untuk melaporkan lil muluk, kepada para raja. Kama qalu, sebagaimana yang mereka ucapkan, atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard, membikin apa? Membikin kabar-kabar palsu, kabar-kabar dusta untuk menjatuhkan apa? Menjatuhkan Nabi Musa alaihissalam. Atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Perhatikan ini. Apakah engkau ingin meninggalkan Nabi Musa? Meninggalkan Musa dan kaumnya membikin kerusakan di muka bumi? Bayangin. Jadi mereka itu barakallahu fikum, ketika melapor kepada para raja, itu melapor perkara-perkara yang tidak benar. Untuk apa? Untuk memojokkan dan untuk menghukum Musa alaihissalam ini. Mereka mengatakan, apakah engkau ingin meninggalkan Musa dan kaumnya agar merusak atau untuk merusak, membuat kerusakan di muka bumi? Bayangan tuh. Jadi tuduhan mereka di hadapan para raja bahwasanya Nabi Musa itu merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya otomatis raja tersebut marah kan itu. Seperti itu. Kita lihat syarahnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah, min masaili ahli jahiliyati, termasuk permasalahan-permasalahan orang-orang jahiliyah, annahum kanu idza ghulibu bil hujjah, bahwasannya mereka dahulu ketika dikalahkan dengan hujjah, terkalahkan dari si hujjah, argumen, bukti kalah,
laja'u ila syaqwa ila sultan. Akhirnya mereka laja'u, mereka kembali atau mereka mencari cara lain, yaitu ila syaqwa, yaitu kepada pengaduan, ila sultan, kepada pemimpin atau raja. Langsung mereka apa? Mereka bersegera mengarah kepada barakallahu fikum, mengadukan atau melaporkan kepada sultan atau pemimpin tadi. Wa makna ghulibu bil hujjah, maknanya ghulibu bil hujjah maknanya adalah ai uqimat alaihim hujjah. Uqimat alaihimul hujjah ala butlani ma hum alaih, yaitu telah ditegakkan atas mereka hujjah terhadap kebatilan yang mereka berada di atasnya. Dikatakan kalian berada di atas kebatilan, dalilnya ini, kalian enggak bisa apa-apa. Qala Allah, qala Rasul, misalkan. Nah, kalau sudah terkalahkan seperti itu, enggak punya hujjah lagi. Barakallahu fikum, akhirnya mereka lari kepada asyakwa, mengadu, melaporkan kepada para pemimpin atau para pemerintahan. Allahul musta'an. Kita lihat di sini, walam yakun lahum hujjatun yuqawimuna biha. Dan mereka tidak memiliki hujjah untuk apa? Melawan dengan hujjah tersebut. Sudah terkalahkan, enggak punya hujjah lagi sudah. Enggak bisa melawan lagi kecuali dengan kekerasan tadi. Melaporkan dengan kabar-kabar yang tidak benar agar apa? Agar menumbangkan atau melawan al-haq tersebut. Fa innahum yalja'una ilal quwwah. Akhirnya mereka menempuh jalan yang lain atau mereka kembali kepada apa? Mereka berlindung ilal quwwah, kepada kekuatan. Kalau sudah kalah hujjah, barakallahu fikum, kalah hujjah, kalah argumen, akhirnya mereka kembali dan berlindung kepada kekuatan. Sudah kita gunakan kekuatan aja udah ini. Orang ini maunya apa ini, Ahlus Sunnah ini? Dikit-dikit bid'ah ini enggak boleh. Celana di bawah mata kaki enggak boleh. Diwajibkan memelihara jenggot oleh laki-laki misalkan. Apa ini? Dakwah apa ini misalkan? Akhirnya mereka menggunakan kekuatan. Sudah kita laporkan polisi aja. Mereka itu dakwah teroris. Mereka dakwah yang bom bunuh diri dan misalnya tuduhan-tuduhan. Tuduhan yang bertubi-tubi. Dalam artian dilontarkan barakallahu fikum dari mulut-mulut mereka untuk apa? Memfitnah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini lingkupan yang kecilnya seperti itu. Allahul musta'an. Lingkupan yang besarnya barakallahu fikum ketika orang-orang kufar terkalahkan dalam perdebatan, tidak punya hujjah lagi. Mereka menggunakan apa? Cara seperti ini, melaporkan kepada pemimpinnya, rajanya untuk melawan kebenaran tadi. Allahul musta'an. Kita lihat sini, liman ilqa'im bil haqq. Tujuannya mereka mengarah atau mereka kembali kepada kekuatan, tujuannya untuk melarang orang yang menegakkan kebenaran. Melarang orang yang menegakkan kebenaran. Kama qala Fir'aun li Musa alaihissalam, sebagaimana ucapan Fir'aun kepada Musa alaihissalam, la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal mazzunin. Sungguh jika engkau menjadikan ilah selainku, niscaya aku akan jadikan engkau dari kalangan orang-orang yang dipenjara. Bayangkan, aku akan masukkan kamu dalam penjara. Itu istilahnya gitu. Ketika kalah daripada perdebatan dan kalah dengan hujjah tadi. Allahul musta'an. Lamma lam yakun indahu hujjatun yaruddu biha ala nabiyillahi laja'a ila quwwati sultan. Tatkala di sisinya tidak ada hujjah lagi, maka dia membantah hujjah tersebut, membantah Nabi Allah Subhanahu wa taala, membantah Nabi Musa alaihissalam. Enggak punya hujjah lagi untuk membantah Nabi Musa alaihissalam. Laja'a ila quwwati sultan. Akhirnya dia pun menempuh cara lain, kembali berlindung kepada kekuatan sultan, kekuatan pemimpin atau penguasa. Faqala la aj'alannaka minal masjunin. Sungguh aku akan menjadikan engkau termasuk orang-orang yang dipenjara. Wallahi, demi Allah, sungguh aku akan menjadikan engkau termasuk orang-orang yang dipenjara. Allahul musta'an. Wa hadhihi tariqatu al-mahzumin. Inilah jalannya orang-orang yang dihinakan dan direndahkan. Wa kadzalika alu fir'aun wa hum atba'u. Dan demikian pula lah alu fir'aun, yaitu para pengikut Fir'aun, lamman tasara alaihim Musa alaihi wassalatu wassalam fil mahfal al-azim. Demikian pula Fir'aun dan juga pengikutnya ketika barakallahu fikum Nabi Musa alaihissalam diberikan pertolongan melawan mereka, mengalahkan mereka istilahnya fil mahfal al-azim, pada pertemuan yang sangat besar waktu itu. Pertemuan para tukang sihir
untuk mengelabui Nabi Musa alaihissalam. Nah, barakallahu fikum, agar ketakutan dan semisalnya dengan sihir-sihir mereka. Di pertemuan tersebut Nabi Musa alaihissalam menang. Nah, kisahnya perhatikan, la mantasara alaihi Musa alaihi salam. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam dimenangkan atas mereka, dalam artian mengalahkan mereka fil mahfal azim, pada pertunjukan atau peristiwa yang besar. Alladzi aqaduh, yang mereka adakan. Wa jama'a fir'aunus saharata min masyariqil ardi wa magharibiha. Fir'aun pun mengumpulkan para tukang sihir baik dari barat maupun dari timur. Dari barat maupun dari timur datangkan tukang sihirnya semuanya. Li ajli an yubtila ma ma'a Musa minal ayat, dalam rangka untuk menghancurkan, membantah mukjizah yang bersama Nabi Musa alaihissalam berupa ayat-ayat yang ada, berupa tanda-tanda yang ada pada Nabi Musa alaihissalam. Tujuannya itu untuk mengalahkan Nabi Musa. Li'annahu yaz'umu annahu sahir, karena dia beranggapan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam adalah sahir, tukang sihir. Fajama'a as-saharata, akhirnya mereka pun atau Firaun pun mengumpulkan mengumpulkan para tukang sihir. Wa talaba min Musa tahdidal mau'id, dan bahkan meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk untuk menentukan waktunya. Waktu perjanjiannya di mana, tempatnya di mana, meminta Nabi Musa alaihissalam agar menentukannya. Min ajli ardi ma ma'ahu wa ma ma'as saharah, dalam rangka untuk menyodorkan atau mempertunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang ada pada Firaun dan yang ada bersama para tukang sihir. Min ajli an yumawwiha 'alan nas, dalam rangka untuk membuat kesamaran. An yumawwih, membuat kesamaran, membuat kerancauan 'alan nas, terhadap manusia. Anna 'indahu ma yuqawimu ma ma'a Musa minal mu'jizah. Untuk mengelabui manusia, membuat rancau manusia, membuat ragu manusia bahwasanya Firaun punya sesuatu yang bisa melawan Nabi Musa alaihissalam, atau punya sesuatu yang bisa menghadapi atau melawan. Barakallahu fikum, apa-apa yang bersama Nabi Musa berupa mukjizah. Aku punya sesuatu yang bisa melawan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Itu seakan-akan gitu Firaun. Falamma hanal mau'id, kemudian ketika telah datang waktunya, telah datang waktu perjanjiannya, wastama'an nas, kemudian manusia pun sudah berkumpul semuanya, min ajli musyahadati ma yahsul, dalam rangka untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Wa alqas saharatu ma ma'ahum minas sihir, akhirnya para tukang sihir itu pun barakallahu fikum, melemparkan apa yang ada atau yang bersama mereka berupa sihir, ilmu sihir. Wamtala al-wadi min sihrihim, akhirnya wadi, lembah itu pun penuh dengan sihir mereka. Wa ma ma'ahum minal 'isyi wal hibal, dan juga apa-apa yang bersama mereka berupa barakallahu fikum, tali-tali ataupun semisalnya. Allati hashauha bi bizibak, yang mereka menambalnya dengan air raksa. Wa bi mawad tuharrikuha ka'anna hayyat, dan dengan alat-alat yang bisa menggerakkan barakallahu fikum, menggerakkan tali-tali tadi itu seakan-akan tali itu terbayangkan atau terlihat seperti ular. Ini padahal cuma tali-tali biasa, habl, tali-tali biasa. Tapi yang namanya tukang sihir kan bisa mengelabui manusia. Bahkan kita aja barakallahu fikum, ada dari kalangan kaum muslimin yang terkena istilahnya hipnotis. Hipnotis itu modelnya seperti ini. Kelihatannya dia diajak ngobrol nggak terasa, ternyata semua yang ada pada dia diserahkan. Banyak kejadian itu ya. Ada ibu-ibu barakallahu fikum ke pasar bawa semua perhiasannya, kalung dibawa, anting-anting dibawa, gelang pun dibawa. Akhirnya ada orang laki-laki yang jahat, dia pandai dalam hipnotis. Barakallahu fikum, akhirnya diajak salaman, sekali saja langsung semua diserahkan, bayangkan itu. Emasnya semua diserahkan. Ibu tadi cuma dikasih semacam kayak kartu atau kertas, ditipu ternyata. Hipnotis. Barakallahu fikum, termasuk bagian daripada ilmu sihir, wa'iyadzubillah. Hati-hati. Ilmu penipuan banyak sekali. Ini para tukang sihirnya Firaun, menggunakan semacam tali-tali tadi itu, nampaklah seakan-akan ular yang bergerak. Yuriduna an yudahi'u ma Musa minal mu'jizah. Mereka menginginkan untuk menandingi apa yang bersama Nabi Musa alaihissalam berupa mukjizah. Intinya Firaun mendatangkan para tukang sihir itu untuk menandingi mukjizat Nabi Musa alaihissalam.
Wa hiyal hayatul lati tatahawwalu minal 'asa allati ma'ah. Yaitu ular yang barakallahu fikum yang berubah daripada yang itu merupakan perubahan daripada 'asa yaitu tongkat allati ma'ah yang bersama Nabi Musa alaihissalam. Faja'u bi sihrin 'azim. Akhirnya mereka pun mendatangkan dengan sihir yang sangat besar. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta inna Musa alaihissalam khaf. Perhatikan, bayangkan ini. Sihir yang sangat dahsyat itu hingga membuat Nabi Musa alaihissalam takut. Soalnya sihir. Nah, barakallahu fikum, jangan merasa masa Nabi kena sihir, masa bisa. Perkara yang mungkin barakallahu fikum Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah enggak disihir? Pernah disihir sama orang Yahud. Padahal Nabi barakallahu fikum jangan merasa karena barakallahu fikum sudah beriman, kemudian sudah punya ilmu banyak, kemudian aman dari sihir, enggak boleh. Kita tidak boleh merasa aman daripada makar atau tipu daya yang Allah Ta'ala Subhanahu wa taala bikin. Barakallahu fikum, afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman daripada tipu daya Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada yang berani atau merasa aman daripada makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang rugi. Hati-hati barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah disihir. Oleh siapa? Oleh barakallahu fikum Labid ibn al-A'sam al-Yahud. Barakallahu fikum. Orang Yahudi. Waliyadu billah. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi saja bisa kena sihir. Apalagi kita yang bukan Nabi, bukan sahabat juga, bukan pula tabi'in. Kita masih orang-orang belakangan, memungkinkan. Oleh karena itu perlu kita memiliki benteng, yaitu dengan cara tidak melupakan membaca zikir pagi dan petang. Barakallahu fikum, azkar zikir-zikir yang ada. Doa sebelum tidur dan semisalnya. Barakallahu fikum. Walaupun seringkas-ringkas yang penting dibaca. Kita lihat di sini. Hatta inna Musa alaihi salatu wassalam khaf. Hingga Nabi Musa alaihi salam, beliau pun takut dengan sihir yang dibikin oleh para tukang sihirnya Fir'aun ini. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka terpetiklah, muncullah pada diri Nabi Musa alaihi salam rasa takut. Khafa an yulabbisu 'alan nas. Dia takut dan khawatir kalau seandainya mereka itu para tukang sihir tadi membikin rancau. Membikin rancau dan menyamarkan di hadapan manusia, tersamarkan di hadapan manusia. Subhat itu istilahnya. Wa illa fa huwa wasiqun bima ma'ah. Dan jika tidak demikian pada asalnya, pada asalnya Nabi Musa alaihissalam percaya dengan apa yang ada pada dirinya, yaitu tongkat yang diberikan sebagai mukjizat, percaya dengan tongkat tersebut. Wasiqun binasrillah, dan percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu khafa an yulabbisu 'alan nas. Cuman Nabi Musa alaihissalam khawatir atau takut kalau seandainya mereka para tukang sihir itu mengelabui manusia. Li'annahum ja'u kama qala ta'ala, dikarenakan mereka mendatangkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'u bi sihrin 'azim. Dan mereka para tukang sihir Firaun mendatangkan dengan sihir yang besar. Fa amara Allah Musa alaihi salatu wassalam bi ilqa'il 'asa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk melemparkan tongkatnya, fa alqaha. Kemudian Nabi Musa pun melemparkannya, fa sarat hayyatan 'azimatan. Maka menjadilah tongkat tadi itu benar-benar ular yang besar. Lebih besar daripada ular-ular yang dibikin oleh siapa? Oleh para tukang sihirnya tadi. Yang dibikin oleh barakallahu fikum para tukang sihir tadi itu. Terkalahkan besarnya. Akhirnya bagaimana? Padahal cuma tali-tali tadi, tali-tali yang mereka bikin sihir, akhirnya seakan-akan manusia mandang itu ada ular-ular yang sangat banyak. Ibtala'at kullama alqauhu. Akhirnya ular yang besar yang mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya dilemparkan menjadi ular yang besar tadi itu, ibtala'at, menelan. Bayangkan itu. Jadi ular tadi langsung menelan, memakan kullama alqauh, seluruh yang tukang sihir lemparkan tadi itu. Jadi ular-ular kecil yang dari sihir tipu daya tadi itu, dari tali-tali dimakan semua sama ular ini. Hatta khafu an tasila ilaihim, bahkan hingga mereka para tukang sihirmu takut. Para tukang sihirnya Fir'aun ini pun juga takut an tasila ilaihim, kalau seandainya ular yang besar ini tadi sampai kepada mereka. Wa nasyadu Musa, bahkan mereka pun sampai meminta kepada Nabi Musa alaihissalam an yumsikaha anhum, agar Nabi Musa alaihissalam menahan ular itu agar tidak mendatangi mereka.
li'annahum khafu an tasila ilaihim wa 'inda dzalik hasala an-nasru li Musa alaihi salam. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka takut. Mereka takut kalau seandainya ular itu sampai kepada mereka dan mereka pun akan dimakan nanti. Khawatir seperti itu. Wa 'inda dzalik, maka pada kisah atau kejadian tersebut hasalan nasru li Musa alaihissalam, terjadilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa alaihissalam. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka terjadilah al-haq, itu kebenaran, benar mukjizat Nabi Musa alaihissalam, dan batillah seluruh apa yang mereka kerjakan. Jadi seluruh apa yang diperbuat oleh para tukang sihir itu batil. Nah, fahulibu hunalika wanqalabu saghirin. Maka disitulah pada kejadian tersebut, tragedi tersebut, mereka pun terkalahkan, mereka dikalahkan semuanya. Wanqalabu saghirin. Akhirnya mereka pun berbalik, mereka berbalik dan berubah menjadi dalam keadaan hina dan rendah. Wa ulqiya saharatu sajidin. Akhirnya apa? Akhirnya para tukang sihir pun tersungkur dalam keadaan mereka bersujud. Qalu amanna bi rabbil alamin. Akhirnya mereka pun mengatakan, kami beriman kepada Rabb semesta alam. Bayangkan itu, Rabbi Musa wa Harun, yaitu Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, beriman para tukang sihir tadi. Akhirnya apakah Fir'aun diam? Tidak, tambah marah lagi. Wah, ini kurang ajar nih. Tukang sihir yang sebanyak itu kami datangkan untuk mengalahkan Nabi Musa, tapi kok kalah juga. Justru malah tukang sihir tadi, para tukang sihir tadi sujud dan malah bertaubat gitu loh, beriman dengan Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fir'aun pun enggak berhenti di situ, marah. Nah, marah kita lihat nanti. Li'annahum 'arafu anna ma ma'a Musa laisa sihran. Dikarenakan mereka para tukang sihir ini tuh, barakallahu fikum, mengetahui bahwasanya mukjizat yang bersama Nabi Musa alaihissalam bukanlah sihir. Falamma amana as-saharatu, maka tatkala para tukang sihir beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wasajadu lillahi azza wa jalla, dan mereka bersujud untuk Allah Subhanahu wa taala, haddadahum fir'aun bil qatl was salb. Perhatikan ini, Fir'aun mengancam mereka dengan apa? Mau dibunuh dan mau disalib. Ini. Faqatala saharata alladzina ma'amanu wa tabu ilallahi wa salabahum. Akhirnya Fir'aun pun membunuh para tukang sihir yang mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dibunuh oleh Fir'aun. Wa salabahum, dan Fir'aun pun menyalib mereka. Bayangkan ini. Kalau sudah kalah hujjah, apa itu tadi? Kalau orang ahlul bid'ah wad dhalal, ahlul batil, kalau sudah terkalahkan hujjahnya dengan dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah, arahnya kemana? Arahnya ke sini, menggunakan kekuatan. Kita ini orang punya kekuatan kok, senjata punya kok, kekuatan juga punya. Kalau Ahlus Sunnah itu nggak mau pergi, kita hancurkan aja udah, kita bunuh saja mereka. Ayo, seperti itu biasanya, kita usir aja. Nah, di kampung ini milik siapa? Kampung milik kita. Dia pendatang, ngajar tiap hari di masjid, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Nah, kita hancurkan aja, atau kita bunuh aja, kita usir aja, menggunakan kekuatan kalau sudah kalah dengan hujjah. Nah, seperti itu keadaannya, termasuk perkara jahiliyah. Allahul musta'an. Tsumma tafatu ila bani Israil alladzina amanu bi Musa. Kemudian mereka tidak diam di situ. Mereka akhirnya langsung menoleh dan berpaling kepada Bani Israil alladzina amanu bi Musa, yang mereka semuanya atau yang mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa qalu li Fir'aun, dan mereka pun berkata kepada Fir'aun, atadaru Musa wa qaumahu, apakah engkau ingin meninggalkan Nabi Musa dan kaumnya, liyufsidu fil ardi, untuk membuat kerusakan di muka bumi, wa yadharaka wa alihataka, kemudian meninggalkan engkau dan sesembahan-sembahanmu. Qala Fir'aun, enggak diam dia. Qala Fir'aun mengatakan, sanuqattilu abna'ahum, sungguh kami akan membunuh anak-anak mereka, wa nastahyi nisa'ahum, dan akan mempermalukan para wanita mereka, wa inna fawqahum qahirun, dan sesungguhnya kami berkuasa atas mereka. Bayangkan itu, menggunakan kekuatannya karena dia merasa berkuasa. Akhirnya seperti itu, tak bunuh mereka semuanya, anak-anaknya pun tak bunuh, para wanitanya dipermalukan. Qala Musa liqaumihi, kemudian Nabi Musa alaihissalam pun enggak takut, seraya berkata pada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru, minta tolonglah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan bersabarlah kalian, innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan dari kalangan orang yang Allah taala kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat kebaikan itu semuanya untuk orang-orang yang bertakwa. Asy-syahidu min hadza, syahidnya dari semua pembahasan ini atau penjelasan ini, annahum talabu minhul luju'a ilal quwwah, bahwasanya mereka meminta dari pemimpin, dari penguasa untuk apa? Berlindung di bawah kekuatan. Sudah kalah debat, kalah hujah, enggak punya bukti lagi, enggak punya dalil lagi. Setiap kali berhujah dipatahkan hujahnya, akhirnya mereka berlindung kembali kepada kekuatan, minta bantuan kepada pemerintah dengan cara-cara yang licik dan juga dengan cara-cara yang bohong biasanya. Wastaqau ila Fir'aun, akhirnya mereka pun apa? Mengadu kepada Fir'aun liyakhar hadzal haq, agar apa? Agar bisa menguasai kebenaran ini, wa hadzal iman, dan menguasai keimanan ini. Dalam artian menguasai itu maksudnya menghancurkan kebenaran dan juga menghancurkan keimanan sehingga berkuasa. Wa hadza fi'lu asbahihim fi kulli zamanin wa makan. Dan inilah perbuatan yang semisal dengan mereka pada setiap waktu dan setiap tempat. Jadi barakallahu fikum hafizakumullah, hendaknya kita semuanya tidak meninggalkan dalil yang sangat mulia dan sangat bagus barakallahu fikum. Kami sekedar menukilkan kembali walaupun terulang-ulang, namun ini faedah yang sangat bermanfaat, yaitu ungkapan al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih sebagaimana dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menyatakan wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil, dan barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Wala dalila ilallahi wal jannah, kata beliau, dan tidak ada dalil yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya siwal kitab was sunnah, kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian beliau mengatakan wa kullu tariqin lam yashabha dalilul Qur'ani was sunnah, dan setiap jalan yang tidak diiringi dengan dalil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, fahiya nam turuqul jahim wasyaitonir rajim. Nah, maka itu semuanya adalah apa? Adalah barakallahu fikum, jalan-jalannya neraka jahim dan juga jalannya para syaitan yang terkutuk, wal a'yadu billah. Nasallallahu salamatan wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallallahu an yusabbitana 'alal kitabi was sunnah hatta nalqah, innahu waliyyu dzalika wal qadir 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.